Salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ninyo Manuartini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang budaya dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum kita membahas pengaruh budaya dalam kesehatan dan keselamatan kerja, mungkin kita akan review sedikit tentang konsep budaya itu sendiri. Jadi budaya dalam hal ini dibentuk dari kata budi dan daya, yang secara harfiah ini berarti adanya suatu cita, rasa, dan karsa. Nah, kalau kita terjemahkan lebih lanjut, arti budaya itu sendiri adalah segala nilai, pemikiran, simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang dan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi budaya ini bisa dibentuk dari sebuah pemikiran, kepercayaan, kebiasaan atau perilaku seseorang yang bisa dicerminkan dalam cita, rasa maupun karsa dari seseorang tersebut. Kemudian kalau budaya ini kita bawa ke lingkungan kerja, maka budaya kerja ini merupakan suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong yang membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian yang tercermin dari sikap, perilaku, kepercayaan, cita-cita organisasi tersebut, kemudian pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai suatu kerja atau bekerja. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi, budaya kerja organisasi adalah manajemen yang meliputi pengembangan, perencanaan, produksi, dan pelayanan suatu produk yang berkualitas dalam arti optimal, ekonomis, dan memuaskan. Jadi kalau kita analisis lebih lanjut, budaya kerja ini merupakan suatu kebiasaan yang dijalankan oleh sebuah organisasi yang dicerminkan baik itu dalam sebuah pemikiran, kemudian perilaku, kemudian keseharian dia dalam melakukan kegiatan atau aktivitas di sebuah organisasi yang kita sebut dengan kerja atau bekerja. Kemudian kalau kita telaah lebih lanjut, apa saja sih yang termasuk dalam budaya kerja ini? Saya mengutip sebuah gambar atau apa namanya dari PPSDM. Di sini yang dimasukkan ke dalam sebuah budaya kerja atau menjadi komponen dari budaya kerja itu sendiri adalah merupakan suatu rangkaian. Jadi kita tidak bisa mengatakan satu komponen itu merupakan lebih utama daripada komponen yang lain. Nah, tetapi untuk penjelasan kali ini saya akan mulai saja dari yang komponen utama. Yang pertama adalah tentang disiplin. Nah, dalam budaya kerja, disiplin ini menjadi suatu keharusan atau patokan dalam memulai sebuah pekerjaan. Karena kadang-kadang pekerjaan yang tidak atau memulai sebuah pekerjaan yang tidak dilakukan dengan disiplin, menunda-nunda pekerjaan, itu pun akan membuat hasilnya pun akan menjadi tertunda. Nah, dalam hal ini yang kita apa istilahnya itu yang kita harapkan disiplin itu tidak semata-mata disiplin dalam maintenance waktu, tetapi juga disiplin dalam maintenance pekerjaan. Mana yang harus diselesaikan lebih dulu, mana yang menjadi prioritas yang diutamakan dan harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi disiplin mulai dari diri kita sendiri, dari mengatur diri kita, keseharian kita yang kita bawa budayanya itu ke dalam lingkungan kerja. Nah, termasuk yang utama ini di apa istilahnya itu di budaya kerja itu di negara kita atau di budaya organisasi kita itu mungkin ya disiplin waktu itu yang paling utama mungkin yang harus kita pelajari. Nah, kemudian komponen yang kedua itu adalah tentang kebinekaan. Kita tahu negara kita Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, kemudian mungkin ada apa istilahnya itu bahasa, kemudian agama, dan juga karakteristik budaya yang berbeda-beda. Sedangkan kita tahu dalam sebuah instansi tidak mungkin rasanya hanya ada satu
suku yang ada di sana atau apa istilahnya itu satu petugasnya atau stafnya itu hanya berasal dari satu kalangan saja. Misalnya hanya satu agama, kemudian satu bahasa, kemudian berasal dari satu apa istilahnya itu asal tempat yang sama. Rasanya itu jarang terjadi. Ya minimal di situ ada beberapa petugas atau staf yang berasal dari komponen atau lingkungan yang lainnya. Nah, hal ini mungkin yang harus apa istilahnya itu disadari oleh setiap orang yang ada di sebuah instansi bahwa negara kita ini negara yang sangat luas dengan budaya yang dengan kebinekaannya yang luar biasa yang perlu kita hormati dan kita jaga bersama. Nah, selanjutnya, budaya kerja yang mungkin perlu kita kembangkan adalah kalau kita sudah mengatakan diri kita bekerja, berarti kita adalah seorang pekerja. Tergantung jabatan apapun yang kita emban di dalam sebuah instansi. Nah, dalam hal ini kalau kita sudah mengatakan diri kita sebagai seorang pekerja, berarti artinya kita siap untuk melayani. Jadi siap melayani dengan prinsip-prinsip bagaimana menjadi seorang pelayan yang baik. Ya. Kemudian komponen yang berikutnya adalah ada unsur kekeluargaan. Nah, kekeluargaan di sini yang dimaksud bukan semata-mata nepotisme. Dalam artian setiap jabatan yang ada di sebuah instansi dipegang oleh satu keluarga, bukan seperti itu. Tetapi apa istilahnya itu nilai-nilai sebuah keluarga itu yang kita harapkan ada di sebuah instansi. Jadi kadang-kadang saling menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai, berbagi. Nah, seperti itu mungkin hal-hal di keluarga yang bisa kita bawa budayanya ke sebuah instansi. Jadi nilai-nilai luhur kekeluargaan itu yang kita ambil. Bukan kita terjemahkan kekeluargaan berarti semua komponen yang ada di sebuah instansi itu merupakan keluarganya, bukan seperti itu. Tetapi nilai-nilai luhurnya dalam budaya atau karakteristik sebuah keluarga itu yang kita ambil. Jadi sebuah keluarga itu cenderung akan saling mengasihi, menyayangi, menghormati, toleransi seperti itu. Ya. Nah, kemudian komponen yang berikutnya adalah tentang keterpaduan. Jadi di dalam sebuah instansi itu tidak boleh terjadi macamnya kesenjangan, ya kesenjangan atau tidak nyambung antara satu program dengan program yang lainnya. Itu harus ada keterpaduan. Makanya perlu sekali dilakukan istilahnya komunikasi dan juga apa istilahnya itu baik itu lintas program maupun lintas sektoral di dalam sebuah instansi agar nanti kebijakan-kebijakan, informasi-informasi penting dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu program ke program yang lain itu tetap ada istilahnya nyambung ya, tidak putus di satu tempat saja. Nah, dan yang utama juga tentang kejujuran. Ya, dalam sebuah dunia pekerjaan kita dituntut selain disiplin kita juga harus jujur. Ya. Jadi jujur mempertanggungjawabkan semua pekerjaan kita, jujur dalam melakukan pekerjaan kita, dan jujur juga kalau kita memang harus menerima konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Ya, misalnya kalau memang kita harus menerima hak dan itu haknya kita terima. Tetapi kalau memang kita harus dasari dulu dengan pelaksanaan kewajiban, kita harus lakukan kewajiban tersebut. Nah, itu mungkin beberapa komponen budaya kerja yang bisa kita laksanakan atau kita lakukan di sebuah instansi tempat kita bekerja secara umum. Nah, kemudian nilai-nilai apa sih yang harus kita kembangkan untuk meningkatkan budaya kerja ke arah yang positif, ya, optimis seperti itu ya. Yang pertama itu adanya integritas. Nah, apa sih yang disebut dengan atau apa sih yang dimaksud dengan integritas? Integritas utama di sini adalah berperilaku terpuji, baik dalam berpikir, berkata, maupun bertindak atau berbuat, ya, yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral.
Jadi integritas artinya kita punya idealisme dalam kita bekerja. Kita punya integritas yang tidak mudah, apa istilahnya itu, dipengaruhi oleh hal-hal lain. Nah, kalau misalnya di instansi kita sudah mempunyai integritas atau karakteristik dari instansi kita, itulah yang kita pahami, itu yang kita pegang. Jangan sampai karena ada misalnya godaan atau mungkin ada iming-iming, lalu kita melupakan integritas dari instansi tempat kita bekerja. Oke? Nah, kemudian ada istilahnya profesionalisme. Nah, profesionalisme kan kata intinya itu adalah profesi. Artinya, dalam kita bekerja, kita memiliki sebuah apa istilahnya itu kompetensi dasar yang mungkin harus kita kuasai. Makanya dalam hal ini seorang manajer, seorang manajemen yang bergerak di bidang manajemen harus memiliki sebuah keterampilan untuk menempatkan seseorang di mana tempat yang tepat untuk dia. Ya, ada istilahnya the right man on the right place. Jadi profesi, profesionalisme, kita harus punya kompetensi dasar dalam kita bekerja. Nah, selain itu yang ketiga itu ada namanya poin kerjasama. Nah, dalam situasional kita bekerja di sebuah instansi, kita tidak boleh bersifat individualistis. Ya, walaupun mungkin kita bisa melaksanakannya sendiri. Ya, kita punya kemampuan, kita punya pengetahuan, kita punya skill. Nah, tetapi ingat, seorang Superman akan apa istilahnya itu sering sekali dia mendapatkan masalah yang tidak bisa dia pecahkan sendiri. Nah, disinilah dia memerlukan apa istilahnya dukungan super team. Nah, itu. Jadi super team itu lebih tangguh daripada seorang Superman. Ya, kerjasama. Nah, kemudian patuh. Yang dimaksud patuh di sini otomatis di dalam sebuah instansi itu pasti ada aturan-aturan khusus, tata tertib, kemudian apa istilahnya kebijakan-kebijakan yang dijalankan di sebuah instansi. Ini pun kita diharapkan patuh pada peraturan yang diberlakukan di sebuah instansi tersebut. Kemudian poin yang berikutnya adalah pelayanan. Ya, jadi kalau kita bekerja, kita menempatkan diri kita sebagai seorang pekerja, seperti tadi, budaya itu adalah kita menempatkan diri kita sebagai seorang pelayan. Berarti orientasi dari apa istilahnya itu pekerjaan kita itu adalah pelayanan dengan prinsip-prinsip melayani. Ya, misalnya ada yang menggunakan melayani dengan hati, ya, kemudian selalu berorientasi pada customer atau yang apa menggunakan jasanya seperti itu. Oke? Nah, dengan tidak melupakan adanya daya saing. Ya, jadi ya kita juga berpikir kalau kita bekerja di sebuah instansi, apalagi yang menjual berupa produk atau jasa, ya kita juga mempertimbangkan kalau memang ada pesaing di situ. Nah, bagaimana kita berinovasi nanti di poin berikutnya itu agar daya saing kita dengan produk kita ini tetap apa namanya tetap bisa uh, diterima atau menguasai bahkan pangsa pasar yang apa istilahnya itu di bidangnya kita tersebut. Oke. Yang selanjutnya itu ada inovasi. Jadi inovasi ini ya kita dituntut kreatif untuk terus berinovasi, memperbaiki dari produk-produk yang kita buat, layanan yang kita berikan, kemudian bagaimana apa istilahnya itu customer atau mungkin yang menggunakan jasa kita itu semakin percaya pada kita, kemudian mengatakan kalau produk yang kita berikan, layanan yang kita berikan itu sangat optimal, berkualitas, bermutu seperti itu. Oke, jadi nilai-nilai itulah yang mungkin perlu kita kembangkan dan kita apa istilahnya itu biasakan kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang pekerja. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih menciptakan budaya kerja.
ya. Jadi kita tidak jauh-jauh berpikir tentang menciptakan budaya kerja dalam hitungan bulan, kemudian tahun seperti itu tidak. Jadi semua itu kita mulai dari budaya kerja harian. Jadi setiap hari seorang pekerja itu dia mungkin harus punya plan atau rencana dalam apa istilahnya itu dalam kesehariannya itu. Dalam satu waktu dia bekerja ini, kira-kira apa sih yang akan dia kerjakan? Itu. Jadi harus ada planning. Tidak semata-mata dia datang kemudian menghabiskan waktu di kantornya, tidak ada hal penting yang dia kerjakan. Jadi budaya kerja harian seperti misalnya yang pertama itu. Jadi minimal ada satu pekerjaan tuntas setiap hari. Ya, jadi kita tidak akan disebut bekerja kalau kita tidak mengerjakan apa-apa. Orang datang ke kantor lalu duduk menghabiskan waktu pulang itu tidak disebut bekerja jika dia tidak menyelesaikan minimal satu pekerjaan di kantornya tersebut. Nih. Yang kedua, minimal ada dua kebaikan yang kita lakukan setiap hari. Ya, kebaikan ini ya tidak selalu bersifat materi, tidak selalu memberikan orang apa istilahnya uang, memberikan barang, tidak seperti itu. Ya, misalnya membantu teman apa istilahnya kesulitan apa istilahnya menyelesaikan laporan, kemudian menyampaikan ada perkembangan baru kepada teman-teman kita itu sudah termasuk kebaikan. Kemudian prinsip pekerja tadi yang melayani, jangan lupa ada konsep 3S. Ada senyum, ada salam, ada sapa. Itu mungkin harus tetap kita budayakan dalam pekerjaan kita. Baik itu sesama teman yang kita ajak bekerja, atasan kita, ataupun relasi, ataupun mungkin yang utama adalah customer atau orang yang menggunakan jasa dan produk kita. Mungkin itu yang harus benar-benar kita lakukan. Kemudian, nah ini budaya disiplin ya. Kalau misalnya tidak bisa hadir 15 menit sebelum kegiatan, minimal ya 4 menit lah sebelum kegiatan dimulai kita sudah ada di tempat. Nah ini sering banget kita melupakan hal ini. Sering sekali kita ditunggu, di apa istilahnya itu diingatkan kembali tentang suatu kegiatan. Jadi budaya ini mungkin yang belum familiar di kalangan kita. Jadi hadir sebelum acara dimulai. Jadi kalau enggak 15 menit, ya mungkin 4 menit seperti itu. Ya hadir di tempat acara sehingga kita bukan menjadi apa istilahnya itu kita yang memperlambat acara orang seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya yang apa kita usahakan kita bekerja dengan ringkas, kemudian rapi, bersih, terawat dan juga rajin. Ya, itu. Jadi pekerja yang rajin, kemudian bisa bekerja dengan ringkas, itu akan meningkatkan apa istilahnya itu kualitas pekerjaan kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih cara efektif menciptakan keselamatan kerja dari budaya kerja ini. Nih, yang pertama itu mungkin kita memang harus mengupdate selalu pengetahuan kita, kemudian keterampilan kita dengan adanya pelatihan-pelatihan. Karena dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, tentu pasti akan ada update-update terbaru tentang misalnya konsep-konsep yang mempengaruhi bidang kita bekerja, keterampilan-keterampilan dan lain sebagainya. Kemudian pekerjakan pekerja yang kompeten. Ya kalau memang kita menginginkan pekerjaan itu berhasil dengan baik, ya memang harus profesional bekerjanya. Orang yang bekerja ya memang dia itu bidangnya. Ya seperti yang saya bilang tadi, the right man in the right place. Seperti itu. Kemudian jadilah contoh bagi para pekerja untuk mengutamakan keselamatan. Ya kadang-kadang kalau kita hanya berbicara tanpa memberikan contoh, sulit sekali orang untuk meniru. Mungkin kita perlu istilahnya ada role model di sini atau contoh ya misalnya pola keselamatan kerja. Kalau misalnya kita menjelaskan tentang apa misalnya cara mengangkat pasien gitu misalnya ya kalau bidang kesehatan. Ya, ini mungkin tidak cukup kita hanya menjelaskan dengan kata-kata. Kita harus contohkan begini caranya mengangkat pasien yang baik dan benar. Ya. Kemudian ternyata poin yang keempat itu ada poin hadiah, ya, reward and punishment. Ini penting sekali. Jadi hadiah, penghargaan tidak semata-mata berupa barang, tidak hanya berupa benda.
Ya, penghargaan bisa berupa ucapan selamat, ucapan terima kasih, ya, perhatian itu ya. Jadi di lingkungan pekerjaan hal-hal kecil seperti itu akan menjadi sebuah apa namanya? Menjadi sebuah cara atau rangsangan bagi pekerja untuk terus bekerja sebaik-baiknya. Kemudian di sebuah instansi tempat bekerja itu harus ada rambu-rambu keselamatan. Ya, jadi misalnya arah evakuasi atau mungkin ada tempat-tempat yang memang berbahaya, apa di situ ada zat-zat berbahaya, atau mungkin di rumah sakit itu kan ada ruangan isolasi, ruangan resusitasi, ruangan yang tidak boleh sembarangan orang datang ke sana, seperti itu. Nggih. Kemudian poin yang berikutnya adalah perlengkapan keselamatan. Ya, di sebuah instansi tempat bekerja harus ada perlengkapan keselamatan, tergantung jenis pekerjaan yang ada di tempat tersebut. Contoh misalnya, kalau misalnya gedungnya tinggi, berarti harus ada alur evakuasi pada saat gempa. Kemudian ada misalnya jika terjadi kebakaran, kemana petugas atau apa istilahnya itu pekerja itu harus menyelamatkan diri. Nah, kalau di rumah sakit minimal itu ada APD, alat perlindungan diri, ya seperti itu. Jadi tergantung di mana sekarang instansi tersebut dan usaha apa yang dijalankan oleh instansi tersebut. Oke. Nah, yang berikutnya itu ada istilahnya brainstorming. Jadi harus ada poin diskusi di situ, baik itu dari atasan ke bawahan, bawahan ke atasan, kemudian sharing informasi dari para staf, itu mungkin akan meningkatkan apa istilahnya itu budaya keselamatan dan kesehatan kerja di sebuah instansi tempat bekerja. Oke. Kemudian usahakan selalu bersih. Jadi tempat bekerja usahakan tertata bersih, rapi. Itu juga akan merangsang apa istilahnya itu rasa nyaman pekerja kita untuk tetap berada di lingkungan kerja, sehingga itu akan juga meningkatkan optimalitas dari pekerja tersebut untuk menghasilkan hasil kerja yang maksimal. Oke. Kemudian jangan lupa rutin dilakukan maintenance, baik itu maintenance sarana prasarana atau mungkin maintenance sistem dalam sebuah instansi tempat bekerja. Kemudian yang terakhir itu adalah lebih baik memberi hadiah bagi karyawan yang telah menaati aturan keselamatan. Nah, itu jadi dipilih-pilih ya, diberikan penghargaan atau hadiahnya juga ya, terutama kalau misalnya ada poin khusus membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja, ya ada semacam apa istilahnya itu penghargaan khusus bagi eh, pekerja yang selalu apa istilahnya mengaplikasikan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di instansi tempat kita bekerja tersebut. Nah, kemudian yang terakhir saya mengutip sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan kawan-kawan pada tahun 2022. Di sini dia menemukan dari hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa indikator variabel budaya, keselamatan kerja, kesehatan kerja berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kinerja karyawan di sebuah terminal. Ya. Nah, menurut analisis variabel keselamatan kerja lebih dominan pengaruhnya terhadap variabel kinerja karyawan dibandingkan dengan variabel kesehatan kerja. Nah, terdapat beberapa lagi penelitian yang lain, saya hanya mengutip satu saja, tetapi dari sini kita dapat melihat bahwa komponen budaya dalam sebuah lingkungan kerja itu sangat penting. Karena budaya ini bisa menciptakan bagaimana orang-orang itu akan berperilaku atau bekerja dalam instansi tersebut. Nah, kemudian hal ini juga akan sangat berkaitan erat dengan terciptanya keselamatan dan kesehatan kerja bagi semua apa istilahnya itu komponen yang ada di dalam lingkungan bekerja tersebut. Nah, mungkin itu topik pembahasan kita untuk budaya, artinya peran budaya, pengaruh budaya atau budaya dalam K3 yang mungkin bisa kita ambil, kemudian kita apa istilahnya itu aplikasikan dalam kegiatan kita bekerja sehingga kesehatan dan keselamatan kerja bisa kita ciptakan. Oke. Terima kasih sudah menyimak materi kita hari ini. Semoga bermanfaat.